Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas tentang PSKT ya, PSKT Rate Hailing and Potensi Cuan Multi Bagger. Nah, kita disclaimer dulu bahwa di sini bukan ajakan ya, dalam video ini bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait dalam video ini. Dan dalam video ini hanya sebatas asumsi ya, tim dari kami, data asumsi dari kami ya. Jadi apakah benar atau tidak, ataukah terjadi atau tidak, kita tidak yang tahu, hanya kita berasumsi aja ya. Jadi teman-teman silakan saring lagi, silakan diteliti lagi, diriset kembali ya. Oke, jika ada kesalahan data mohon pengoreksian ya. Jadi nanti teman bisa koreksi kalau ada kekeliruan ya dari data yang dalam video ini. Oke, benang hijaunya ya. Nah, kita nggak pakai benang merah, kita pakainya benang hijau karena investor sukanya yang hijau ya guys ya. Merah nggak mau, apalagi kuning. Oke, ini ya kalau kita lihat kemarin ada berita bahwa di kontannya ada Indika tuh mau bikin motor listrik ya, motor listrik dengan PT Elektra Mobilitas nih, Mobilitas Indonesia atau singkat MI. Dia collab ya dengan partner apa ya lupa, pokoknya ada Amerika itu partner apa gitu. Nah, dalam PTM itu 99 ya persen dipegang oleh Indika nih. Sisanya 0,002% dikuasai oleh PT Indika Energi Infrastruktur. Nah, kita bahas ke pemegang saham PSKT. Kalau PT PSKT itu ini ya, ada PT Cirio, terus ada Red Planet, terus PT Basis Utama Prima, dan Muhammad Arsyad nih ya. Muhammad Arsyad Rashid P Mangkuningrat ya. Dan ini pemegang saham Indi. Ini jajarannya direksinya ya. Pak Arsyad ini juga menjadi direktur utama di Indi ya. Nah, data tambahan ini sekelas dari Red Planet ya. Red Planet itu dulu PT Pusaka Tarimka ya. Sebelum Red Planet itu masuk dengan backdoor listing ya, masuk lewat RI nya harganya tinggi guys, 500 RI nya dulu, 500 RI nya masuknya tuh, RI nya 500. Terus ini ya RI nya di 500 ya, ini data dari kontan ya, RI di 500. Terus setelah itu SS ya, setelah itu stock split jadi 1:5 atau menjadi 100 ya, artinya jumlah sahamnya dikali dengan 5 ya, jadi lebih banyak sahamnya 5 kali tapi harganya turun jadi 100. Nah, sekelas itu data tambahannya, jadi kita tahu historicalnya. Jadi ini dulu awalnya Red Planet itu masuk ke PSKT itu dengan modal 500, tapi terus dipecah ya, di stock split, akhirnya dia barangnya jadi 5 kali ya, 5 kali tapi dengan harga ya 100 rupiah. Nah, ini profil Pak Arsyad. Pak Arsyad tuh SEP eksekutif officer di Indika Group, terus direktur utama di Indika juga. Terus yang menarik tuh ada dia komisaris di Grab Teknologi Indonesia ya. Ini menariknya. Dan ini data di Wikipedia. Sebenarnya masih banyak ya, tapi tak potong aja yang masih ini. Jadi teman-teman silahkan lihat sendiri di Wikipedia ya. Terus ini riwayat transaksi di PSKT. Jadi PT Basis Utama tuh masuk bulan Desember lah ya, Desember kemarin, tahun sebelumnya ya, 2020. Terus kemudian setelah itu Pak Arsyad ya, Pak Arsyad masuk, kasih 6% ya. Jadi kemungkinan ini ya, Pak Arsyad dapat barang dari Red Planet nih, karena dijual nih. Ini 6% pertama masuk, setelah itu masuk lagi 6% lagi, dia nambahan langsung nambah lagi ya.
Setelah itu Pak Arsad punya ini ya, total jadi 29,77 ini. Dan basis utama juga nambah lagi jadi 31%. Nah, 31%. Dan Cerio juga sempat tambah nih, Cerio jadi 0,05% nambah ya. Tapi terus jualan lagi. Entah ini jualan atau RI ya, saya belum ngecek. Tapi yang jelas dia kurang ya. Jualan sepertinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin motoristik, tentu kita harus bicara ekosistemnya ya guys ya. Akan mudah ya jualan di ekosistem sendiri dibanding di luar ekosistem sendiri ya. Jadi biayanya tuh kan nggak lebih murah kan kalau kita udah punya ekosistem. Nah, yuk kita tebak ya. Tebak kira-kira tujuan PT Basus Tama Prima dan Bapak Arsad Rasid masuk ke emiten PSKT itu apa ya? Kira-kira apa teman-teman ya? Teman boleh tulis di kolom komentar ya. Ayo kita tebak-tebakan ya. Kira-kira apa? Karena PSKT itu kalau lihat menkornya sih hotel ya. Dan Pak Arsad kalau lihat backgroundnya ya dia di energi ya. Dan basis ini kayaknya juga di energi juga kebanyakan. Nah, silakan teman tebak, tulis di kolom komentar ya. Saya juga nggak tahu, kita halu bersama aja ya. Yuk kita halu dulu ya. Pokoknya di sini kita halu dulu. Barangkali menjadi kenyataan guys ya. Nggak apa-apa kan kita berimajinasi dulu. Nah kira-kira gitu. Kita menasan otak dulu biar ada pandangan lah. Minimal kan yang sudah kelihatan kan Gojek ya, Gogoronya. Nah Gojek itu beliin Gogoro dengan collab ya dengan TBS atau Toba. Nih dia udah collab dengan Toba. Artinya Gojek itu dengan Toba punya ekosistem di Gojek ini. Artinya Toba ini dengan Gojek kan bikin motor listrik di ekosistemnya ini ya. Digunakan ekosistemnya ini Gojek ya, punya Gojek. Lanjut lagi. Nah, apakah nanti akan beda listing? Ya kita lihat aja dulu, karena dulu historisnya Red Planet juga beda listing. Apakah nanti juga sama PT Elektra tadi ya? Kita nggak tahu ya, nggak tahu persis. Ataukah mungkin apa enggak ya nggak tahu juga. Karena apakah Pak Arsad itu mewakili Indi juga nggak tahu. Cuma Pak Arsad menjadi direktur Indi. Tapi belum tentu juga Pak Arsad mewakili Indi ya. Karena kalau lihat tadi kan dia Pak Arsad sendiri ya, bukan Indika yang masuk, tapi Pak Arsad sendiri. Tapi nggak tahu ya, nanti lihat aja dulu. Dan PT Basis Utama Prima nanti juga nggak tahu itu sebenarnya bisa dicek di AHU, cuma aku nggak bisa share ke publik guys ya. Nah yuk kita iris dulu bedah ya, kita bedah dulu guys. Nah ini ya, kalau kita lihat shareholder di PSKT, PT Cerio ini dengan PT Red Planet ini sebenarnya masih satu geng dengan ya afiliasinya AirAsia lah gitu, kurang lebih kayak gitulah. Dan kita tahu AirAsia juga mau masuk Red Hailing ya, AirAsia. Terus PT Basis Utama Prima ini saya tidak tahu persis dia apa, cuma aku baca-baca tuh dia kebanyakan di energi juga ya, di energi. Dan Pak Muhammad Arsad ini memang Kuningrat ini saya juga nggak tahu tujuannya di PSKT apa. Cuma Pak Arsad saat ini kan menjadi direktur utama Indi. Jadi kemungkinan ini kan spesialis energi ya, nggak tahu masuk ke hotel ini untuk apa pure untuk investasi atau apapun kita nggak tahu. Cuma kita bisa berhalu dulu ya. Ya syukur-syukur kayak Toba gitu, jadi ke Toba kan asik tuh. Syukur ini Indi masuk sini kan keren. Nah kita nggak tahu juga guys. Nah terus kita simulasi kayak gini ya, kalau simulasi ekosistem motor listrik. Nah ini kan Gojek dengan Toba kan dia udah punya motor Gogoro itu, dan ekosistemnya nanti di Gojek ya. Nah Grab ini saya tidak tahu, cuma kan PT MI tadi mau bikin ya, MI
nanti apakah ekosistemnya di Grab nggak tahu juga, karena kan komisaris juga ya, Pak Arsad juga komisaris di Grab GTI ya, di GTI ini kita nggak tahu persis, cuma kita bisa berhalusinasi dulu. Dan AirAsia juga dengarkan dia juga mau masuk ride hailing ya. Kemungkinan kan besok kan untuk EBT ya, energi terbarukan itu kan butuh ya yang bersih lah, yang hemat, yang ramah lingkungan kan ya. Contohnya kayak motor listrik kan dia ramah lingkungan. Nah, AirAsia ini dulu, AirAsia juga nanti ya, karena di sini ya, di sini ada afiliasi AirAsia ya. Apakah mungkin nanti di sini komposisinya PSKT gitu? Ya kita nggak tahu ya. Kalau beneran ya, alhamdulillah guys. Kalau beneran ya ini PSKT dan ini ternyata Pak Arsad ini mewakili Indi, ya kita nggak tahu lah ya. Pokoknya ini hanya halusinasi lah guys ya, imajinasi ya. Jadi belum tahu ini bener atau kejadian apa enggak nanti ya. Kalau kejadian syukur guys ya. Nah, mungkin kalau komposisinya benar mungkin di sini PTMI tadi atau PSKT ya, dengan AirAsia mungkin loh ya. Ini belum ada beritanya ya, belum ada beritanya. Kita halu dulu aja sih, halu dulu. Yang pasti kan ke depan mungkin motor listrik ini akan jadi tren ya. Ini kita ngambil peluangnya aja itu. Dan ini kita hanya bisa mengira-ngira ya, Pak Arsad ini untuk apa tujuannya kan kita tidak tahu juga ya, masuk ke PSKT ini. Apakah pure investasi, Pak Arsad mau masuk ke investasi ke hotel, ya bisa jadi kan ya, kita hanya bisa mengira-ngira. Oke, selain itu ini guys, gimana ya, kita kan udah tahu ya tadi ya historis harganya. Jadi sebentar ke depannya. Nah, ini kan kita udah tahu historis harga dulu. Nah, minimal kan harganya di 100 ya. Jadi kalau memang ini masuk nih ya, setidaknya di 100 itu ya, atau nggak tahu juga kalau dia mau jual rugi kan. Kira-kira temen silahkan pilih ya. Kita kalau kita bisnis kan mau nggak jual rugi gitu, minimal PIP ya, ataukah untung ya, minimal loh guys, atau untung nggak tahu juga. Kalau nanti dia jual PIP berarti dia modalnya di sekitar 100 ya, 100. Tapi kalau jual untung 2 kali lipat jadi 200, kalau 3 kali lipat jadi 300, kalau 5 kali lipat jadi 500. Kita nggak tahu persis harganya PT Basus Utama ini beli PSKT itu berapa, cuma kalau lihat historis tadi dari 500 SS ke 100, artinya kan ini ya, punya barang di harga 100 ya, nah gitu. Tapi kan sebagai pembisnis kan, sebagai kita lah, kita kayak pedagang kan nggak mungkin kita jual rugi ya. Minimal PP pun juga enggak, kan investasinya terlalu panjang kan, udah panjang masuk naruh uang, masa nggak mau untung kan gitu. Jadi minimal untung walaupun 150% atau 100% kan, silakan aja. Kalau kita pakai teori 100% jadi 200 ya, kalau 200% berarti 300. Nah kayak gitu ya. Silakan teman-teman berhalusinasi dulu ya. Oke, kira-kira tebak aja temen, kira-kira beli di berapa. Nah, salam ya, salam PSKT. Oke, kalau ada data atau kesalahan saya mohon dimaafkan ya guys ya. Ini hanya sebatas ya asumsi kami, halusinasi kami sebagai investor happy ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.